Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Ya, halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Cikal dan Galuh. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Taman Mini, Jakarta Timur, di mana dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Keramat Jati yang akan menuju ke arah Cipayung maupun Pondok Gede pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan juga lancar dengan kecepatan kendaraan yang dapat ditempuh berkisar 50 sampai dengan 60 km per jam. Kami mengimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati pada saat Anda sedang berkendara dan juga tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk pusat perbelanjaan di kawasan ini. Selanjutnya dari arah Taman Mini ataupun gerbang tol Jagorawi yang akan berbelok ke arah Keramat Jati maupun Pondok Gede dan juga Cipayung juga tampak cukup lancar dengan perlambatan kendaraan terjadi di kawasan ini dikarenakan adanya antrian traffic light. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan kembali kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 kali 24 jam terjadi 84 kasus laka lantas yang mengakibatkan 20 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat dan 143 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 67,6% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan tidak lupa kami informasikan kepada seluruh pengendara bahwa operasi Zebra 2024 masih terus berlangsung hingga besok hari tanggal 27 Oktober 2024, di mana operasi Zebra dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pada saat berkendara dan juga menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya. Bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Cikal dan juga Galuh. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia melaporkan dari Simpang Taman Mini, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara Parade Senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, meski diguyur hujan, Presiden Prabowo Subianto dan seluruh anggota Kabinet mengikuti rangkaian upacara dengan kompak dan hikmat. Seluruh anggota Kabinet Merah Putih mengikuti upacara Parade Senja di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat sore. Dengan mengenakan seragam komponen cadangan atau Komcat, mereka kompak dan antusias mengikuti rangkaian kegiatan. Para menteri dan wakil menteri ini datang dari sudut berbeda dan langsung berkumpul di posisi masing-masing dengan diiringi marching band. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memasuki lokasi kegiatan dan memimpin langsung upacara Parade Senja. Meski diguyur hujan, namun tak menyurutkan semangat seluruh peserta kegiatan. Upacara Parade Senja merupakan salah satu bagian dalam kegiatan retret Kabinet Merah Putih yang dimulai sejak Jumat. Para anggota kabinet dibekali sejumlah materi dan pengarahan sebelum bekerja. Tim Liputan Ayus melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan agenda pembekalan Kabinet Merah Putih berisikan latihan serta pengarahan kepada seluruh jajaran menteri dan wakil menteri guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara. Pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto secara langsung diberikan kepada menteri dan wakil menteri berjalan dengan kompak dan solid di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Jumat siang. Selain itu, suasana pengarahan juga semakin akrab. Para Kabinet Merah Putih berkumpul di tengah kawasan Borobudur Golf yang asri.
Di kesempatan ini, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah hal penting kepada jajaran menteri dan wakil menteri, di antaranya Kabinet Merah Putih diminta fokus dan berkomitmen untuk bekerja mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan, hingga swasembada energi. Para menteri dan anggota Kabinet Merah Putih lainnya mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ya, retret ini sebagai upaya Presiden memastikan kabinetnya fokus dengan masing-masing sektor yang dikelola. Para menteri, wakil menteri, kepala badan utusan khusus hingga penasihat khusus presiden ini latihan berbaris di lapangan Sapta Marga, Akmil Magelang. Jajaran kabinet ini sudah dibangunkan sejak pukul 4 pagi dari tenda masing-masing. Presiden Prabowo menekankan baris berbaris para anggota Kabinet Merah Putih bukan menandakan militerisme, melainkan menyamakan frekuensi dan gerak langkah pemerintah ke depan. Saya tidak bermaksud membuat tenaga militeristik salah. Bukan itu. Dalam ini inti daripada semua usaha adalah disiplin. Kedua, kesetiaan. Benar-benar saudara tidak setia kepada hukum, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Pembekalan dari pertama pun diwarnai suasana kekeluargaan antara presiden dan jajaran kabinetnya. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, sejumlah momen menarik keakraban terjadi selama pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang. Ya, salah satunya adalah Presiden Prabowo yang bercanda dan kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan seragam tentaranya. Sejumlah momen menarik terjadi saat pembekalan Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Salah satunya saat Presiden Prabowo kagum melihat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenakan seragam tentaranya. Presiden bahkan bercanda membandingkan Sri Mulyani mirip dengan Kepala Staf Angkatan Laut Amerika Serikat yang juga seorang wanita. Laksamana, Kepala Staf Angkatan Laut Amerika, wanita. Saya dikasih tempat. Momen menarik lainnya adalah saat Presiden Prabowo berpidato ke Kabinet Merah Putih. Ia meminta kepada para menteri dan wakil menterinya tidak setia ke Prabowo, tapi harus setia ke bangsa dan negara Indonesia. Saya benar-benar saudara tidak setia kepada hukum, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya Pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini menanamkan disiplin ala militer. Pembekalan di Akmil juga untuk meningkatkan kecintaan kepada bangsa Indonesia. Menutup rangkaian pembekalan hari pertama, Presiden Prabowo Subianto makan malam bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih serta Taruna Akademi Militer. Presiden Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka makan malam bersama seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di ruang makan Husein Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Para menteri, wakil menteri, kepala badan utusan khusus hingga penasihat khusus Presiden berbaur saat mengikuti upacara makan malam. Selain itu, Taruna Akademi Militer juga turut makan bersama Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo berterima kasih kepada seluruh Taruna TNI Polri yang telah melaksanakan upacara Parade Senja. Prabowo mengaku sengaja membawa para jajaran kabinetnya untuk mencontoh semangat dan disiplin para anggota Taruna-Taruni Akademi Militer. Agus, saudara, adalah harapan kita semua. Sengaja saya membawa menteri-menteri yang akan mengendalikan Republik kita 5 tahun ke depan. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu,
bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pemirsa, sejumlah anggota Kabinet Merah Putih mengabadikan momen mereka menjalani pembekalan di Akmil Magelang. Ya, seperti yang diunggah oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melalui media sosialnya sambil mengenakan seragam tentara. Beginilah Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang mengenakan seragam tentara beraktivitas di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Ia pun mengupload dirinya melalui media sosial Instagram. Sama seperti Bima Arya, utusan khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani juga mengunggah postingan kegiatan pembekalan di Akmil Magelang. Dalam postingan ini, seluruh Kabinet Merah Putih mengenakan seragam tentara. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono tak begitu banyak memperlihatkan kegiatan pembekalan, namun ia bangga menunjukkan dirinya mengenakan seragam loreng khas TNI. Jika anggota kabinet banyak yang memperlihatkan kegagahan dengan seragam tentara mereka, lain halnya dengan Silmi Karim. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini menunjukkan tenda-tenda tempat menginap jajaran kabinet selama pembekalan di Akmil Magelang. Pemirsa, para anggota Kabinet Merah Putih menginap di tenda yang didesain dengan fasilitas mewah dan untuk kenyamanan para pejabat negara. Kabinet Merah Putih mengikuti pembekalan dan kegiatan team building di Akademi Militer Magelang. Uniknya, selama kegiatan para pejabat negara menginap di glamping yang berada di sekitar kawasan golf yang dikelola PT Jababeka Tbk dan berada di kawasan Akademi Militer Magelang. Ada sekitar 120 tenda untuk 109 anggota Kabinet Merah Putih. Tenda-tenda glamping yang digunakan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih selama pembekalan dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Setiap tenda didesain dengan fasilitas pendingin udara, kamar mandi pribadi, hingga teras untuk bersantai. Bahkan seluruh tenda dilengkapi televisi. Acara pembekalan ini merupakan upaya Presiden Prabowo untuk meningkatkan soliditas anggota kabinetnya. Pembekalan anggota Kabinet Merah Putih digelar mulai Jumat pagi hingga Minggu 27 Oktober 2024. Ya, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan akan kembali ke Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan pembekalan Menteri Kabinet Merah Putih dimulai sejak Jumat pagi. Layaknya militer, acara dibuka dengan latihan baris berbaris dan gerak badan. Tak lupa, para menteri menggunakan pakaian ala militer kecuali Kapolri yang menggunakan seragamnya. Setelah makan pagi, rencananya para menteri akan mendengarkan pengarahan Presiden. Mereka akan adakan upacara parade senja dan penurunan bendera merah putih. Pembekalan pada Jumat 25 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih banyak melakukan kegiatan bersama seperti gerak badan dan latihan baris berbaris pengarahan Presiden kepada para Menteri Kabinet Merah Putih. Kemudian ada pembahasan materi terkait pencegahan korupsi oleh BPK, Polri, Kejaksaan Agung. Lalu perencanaan pembangunan oleh Bappenas. Kemudian perencanaan anggaran oleh Kementerian Keuangan, pelaksanaan birokrasi oleh Menpan RB. Dan terakhir ditutup dengan upacara parade senja. Sementara kegiatan pada Sabtu 26 Oktober 2024, Kabinet Merah Putih mendapatkan pembahasan hilirisasi oleh Menteri ESDM dan Menteri BUMN, Food Estate oleh Kementerian Kesehatan, dan Makan Bergizi oleh Badan Gizi Nasional. Selain itu ada juga pembahasan materi strategic review oleh Otto Hasibuan dan Malam Keakraban Presiden RI beserta Taruna Akademi TNI dan Polri. Dan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 yang merupakan hari terakhir, para menteri akan mendapatkan terapi daya tahan tubuh dan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, para menteri akan kembali ke Jakarta dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta.
Tim Liputan iNews melaporkan. Gimana tadi kita berita sebelum break itu retreat semua Retreat gitu ya. tentang menteri-menteri, wakil menteri, kepala badan berkumpul bersama untuk menyatukan visi misi, menyatukan keselarasan langkah untuk masa depan Indonesia yang lebih baik nih. Ya, ini kan beberapa ada yang bilang wah ini mulai ada militerisme, tapi enggak juga ya, karena ya pelatihan seperti ini kan penting untuk kekompakan, terus untuk kesadaran cinta tanah air, bela negara, ini sangat penting sekali. Ini kan juga sebagai satu tanda bahwa ini Pak Prabowo tuh benar-benar dikontrol loh anak buahnya. Iya, betul. Dan saling menjalin keakraban satu sama lain demi kerja bareng yang lebih ke satu persatuan. Nah, betul. Dan hari ini merupakan hari ketiga pemirsa pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan Muhammad Zulhilmi di kawasan Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Hilmi, apa saja agenda para menteri hari ini dalam pembekalan Kabinet Merah Putih di sana? Ya, selamat pagi Cikal, Galuh, dan juga pemirsa. Pada dasarnya untuk hari ketiga pembekalan atau retret Kabinet Merah Putih ini sama seperti hari kemarin, di mana untuk pagi hari para jajaran Kabinet Merah Putih, baik itu menteri, kepala badan atau kepala lembaga setingkat menteri ini bersama-sama bangun pagi, kemudian sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan gerak badan dan juga latihan PBB. Dan tadi kami juga sudah mendapatkan sedikit bocoran dari salah satu menteri bahwa untuk saat ini mereka sudah selesai untuk melaksanakan gerak badan dan juga latihan PBB, dan saat ini sedang bersiap-siap untuk mengikuti pemberian materi. Nah, untuk hari ini agak sedikit berbeda, Cikal, Yasmin, dan juga pemirsa. Kalau kemarin sekitar pukul 8 pagi ini ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto, namun untuk hari ini langsung agendanya yakni pemberian materi. Nah, ini ada beberapa aspek atau poin-poin pemberian materi pada pagi hari ini, di mana diantaranya ada terkait hilirisasi dan juga B100 yang rencananya akan disampaikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia, kemudian ada juga pemateri Menteri BUMN Erick Thohir dan juga sejumlah ahli. Kemudian ada juga pemberian selanjutnya pada pukul 11 nanti akan dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai food estate yang akan disampaikan oleh Kementan. Kemudian ada juga materi mengenai makanan bergizi, yang ini kita ketahui bersama merupakan program besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan selanjutnya usai makan siang nanti akan dilanjutkan lagi dengan pemberian materi mengenai strategic review dari Prof. Otto Hasibuan. Tentunya ini sangat ditunggu begitu bagi para jajaran Kabinet Merah Putih ini untuk nantinya menyatukan visi dan misi dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan untuk hari ini pun nantinya akan ditutup dengan acara malam akrab yang rencananya akan dimulai pada pukul 7 malam. Ini merupakan rangkaian pembekalan ataupun retret bagi Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang memang sudah berjalan sejak Jumat kemarin. Dan kemarin pun dalam arahannya Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa acara pembekalan atau retret ini bukanlah militeristik begitu. Namun ini merupakan upaya untuk menyatukan visi, misi, dan juga keberagaman dari para background dari para menteri dan juga kepala badan atau kepala setingkat menteri ini. Karena memang kita ketahui bersama di jajaran Kabinet Merah Putih ini ada beberapa background begitu. Ada yang politisi, kemudian ada yang dari profesional begitu. Dan ini Prabowo Subianto sebagai presiden ingin menyatukan mereka-mereka yang berada di bawah Kabinet Merah Putih. Dan kemarin pun ketika kami bertemu dengan sejumlah menteri ini, mereka menyampaikan bahwa pembekalan ataupun retret dari Kabinet Merah Putih ini sangat menyenangkan. Dan mereka pun mengaku tidak kelelahan karena meski begitu kita ketahui bersama kemarin mereka telah melakukan agenda dari pukul 4 pagi, namun hingga pukul 7 malam atau acara parade senja ini mereka masih bersemangat, masih mengikuti upacara parade senja di bawah guyuran hujan. Dan kemarin juga dilanjutkan dengan makan malam bersama dengan para taruna-taruni dari Akademi
militer ataupun akademi polisi, dan ini semuanya dalam rangka menyatukan begitu Galuh, Cikal dan juga pemirsa. Tentunya kita akan melihat bagaimana nantinya hasil dari pembekalan ataupun retret yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyatukan para pembantunya ini. Balik studio. Baik Hilmi, jika kemarin ada agenda pembekalan berkenaan dengan untuk mencapai 8% kenaikan atau percepatan ekonomi, ini seperti apa? Untuk review acara kemarin boleh disampaikan sedikit? Ya, Galuh dan juga pemirsa, memang benar kemarin Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung begitu soal target pertumbuhan ekonomi 8%. Itu merupakan target besar bagi pemerintahan Prabowo Gibran dalam 5 tahun ke depan. Tentunya ini memerlukan sinergi bagi para pembantunya di Kementerian Kabinet Merah Putih, dan tentunya banyak aspek untuk mencapai pertumbuhan target 8% tersebut. Dan kemarin juga Presiden Prabowo juga menyatakan target swasembada pangan dan juga swasembada energi, dan kita ketahui bersama bahwa Presiden sebelumnya, Presiden ke-7, Presiden Joko Widodo ini sudah mencanangkan hilirisasi di tambang dan juga nikel. Nah, namun Presiden Prabowo ingin mengembangkan lagi hilirisasi di bidang-bidang lainnya seperti di bidang pangan, di perikanan, perkebunan, dan kita akan melihat nanti bagaimana strategi dari para pembantu Presiden Prabowo Subianto ini untuk mencapai target 8% ini, Galuh. Baik, terima kasih Hilmi atas laporannya langsung dari kawasan Akmil Magelang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Beralih ke informasi seputar pilkada, pemirsa, mengisi masa kampanyenya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono mengunjungi berbagai wilayah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kali ini pasangan Ridho belusukan ke kawasan Glodok, Jakarta Barat dan berjanji akan membuat kawasan ini menjadi salah satu daerah wisata di Jakarta. Masyarakat tumpah ruah menyambut kedatangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono di kawasan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Kedatangan pasangan Ridho di kawasan yang mayoritas masyarakat Tionghoa ini untuk berdiskusi menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan visi dan misi untuk menjadikan kawasan Glodok sebagai destinasi wisata berbasis keberagaman di Jakarta sehingga dapat menarik wisatawan. Curhatan dari para tokoh-tokoh di sini, satu, pengen ada opera untuk kesenian, ternyata belum ada. Kedua, ada wilayah-wilayah bisnis yang ternyata infrastrukturnya masih belum baik. Ketiga, golongan anak cucunya itu tinggalnya nggak di sini, ya Pak, karena mahal. Sehingga akhirnya mereka jauh di pinggiran kota Jakarta yang jumlahnya 3 juta orang itu. Maka yang saya bilang solusinya adalah seperti ini. Kalau ada tanah-tanah pasar itu jangan selantai, ya, minimal lebih tinggi lagi ada apartemen. Usai belusukan di kawasan Glodok, Cawagup Jakarta Suswono juga menghadiri diskusi yang diselenggarakan Forum Masyarakat Indonesia MAS atau Formas di Perpustakaan Nasional Jakarta Pusat. Dalam acara ini, Suswono menyampaikan sejumlah visi dan misi dan program kerja pasangan Ridho dalam membangun Jakarta sebagai kota global. Calon gubernur atau wakil gubernur menyampaikan visi misinya, kemudian ditanggapi oleh peserta, ya, dengan dialog ini artinya berarti akan ada titik temu nanti mana, dan buat saya ya pribadi senang dapat masukan-masukan dari peserta kayak begitu ya, karena untuk memperkuat implementasi nanti. Diskusi ini bertujuan agar warga mengetahui program kerja Cagup dan Cawagup Jakarta sehingga masyarakat lebih memahami sejauh mana komitmen para calon dalam memajukan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Aryadi, News melaporkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta Pramono Anung berkunjung menemui warga di Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam kunjungannya ini, Pramono mendengarkan sejumlah persoalan warga selama ini tinggal di Jakarta. Selamat datang Mas Pramono Anung di Kelurahan Cengkareng Timur. Calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung melakukan agenda kampanye menemui warga di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam lanjutan kegiatan sapa warga dan belanja masalah, Pramono Anung bersosialisasi dan menerima aspirasi, keluhan warga soal permasalahan harga beras, pendidikan, khususnya juga persoalan bagi kaum difabel. Pramono datang dan menyaksikan Cengkareng yang ternyata merupakan salah satu kecamatan padat di Jakarta. Saya ke Cengkareng, Kecamatan Cengkareng adalah salah satu kecamatan paling padat di Jakarta. Ini mungkin kecamatan nomor 2 terpadat setelah Cakung.
Kalau tadi lihat apa yang disampaikan, persoalannya masih sama di semua daerah, yaitu Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, lansia, difabel, dasawisma dan sebagainya. Tetapi di sini juga ada persoalan yang tadi disampaikan berkaitan dengan sembako dan sekolah. Paslon Pramono Rano juga akan mengkaji ulang aturan PPDB dan sistem zonasi serta syarat umur masuk sekolah yang diduga dapat menjadi hambatan siswa untuk tumbuh belajar. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno unggul dalam survei yang dilakukan Ethical Politics dan Astra Buana Sendang. Dalam survei yang digelar pada 1 hingga 10 Oktober 2024, elektabilitas pasangan Pramono Anung Rano Karno unggul dengan meraih 45,56% dengan suara responden. Peringkat kedua disusul pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan 30% suara responden. Lalu pasangan Darmapong Rekun Kunwardana di peringkat ketiga dengan raihan 8,47% suara responden. Sementara 15,97% responden tidak menjawab. Penelitian ini melibatkan 1.240 responden dari berbagai kalangan dengan tingkat kepercayaan di atas 95%. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, hasil survei ketiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih terus mengalami perubahan. Data menunjukkan pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono bersaing ketat dengan pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Jelang debat kedua Pilkada Jakarta, elektabilitas tiga pasangan Cagup-Cawagup Jakarta masih dinamis. Sejumlah lembaga survei pun merilis data hasil survei terkini. Survei digelar sejak pasca debat perdana Pilkada Jakarta lalu. Poltreking Indonesia merilis survei ketiga paslon Pilgub Jakarta dengan periode 10 Oktober hingga 16 Oktober 2024. Hasilnya, elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono, unggul di angka 51,6%. Sementara pasangan nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno, menyusul dengan 36,4%. Dan paslon Darmapong Rekun Kunwardana di posisi terakhir dengan 3,9%. Hasil ini berbeda dengan survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia. Dalam survei yang digelar sejak 10 hingga 17 Oktober 2024, data dari lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Pramono Anung Rano Karno memimpin dengan 41,6%. Kemudian diikuti oleh Ridwan Kamil Suswono dengan 37,4%. Diikuti dengan Darmapong Rekun Kunwardana dengan 6,6%. Menariknya, hasil survei dari kedua lembaga ini menunjukkan bahwa sejumlah warga Jakarta masih belum menentukan pilihan. Sehingga hasil survei masih terbuka untuk berubah setelah debat kedua nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Debat kedua Pilgub Jakarta 2024 akan digelar Minggu 27 Oktober 2024 mendatang. Masing-masing paslon pun telah bersiap untuk menghadapi debat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus berlatih untuk hadapi debat kedua. Keduanya berlatih topik debat kedua calon gubernur, wakil gubernur Jakarta. Ridwan Kamil pun nyatakan kesiapannya untuk debat pada hari Minggu mendatang. Pasangan itu. Kalau debat saya kira sama, kita harus kuasai topik-topiknya. Saya tetap tidak akan takabur, saya selalu latihan, karena ngejawab 1 menit itu nggak mudah ya. Jadi lebih ke latihan agar tepat waktu, dan kami punya banyak solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Jakarta dan juga pengalaman yang bisa dibagikan. Karena nggak semua jawaban itu harus sesuatu yang baru ya. Kebanyakan adalah sebagian sudah kami lakukan. Jadi insya Allah siap 27 Oktober untuk debat kedua. Sementara calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengaku tidak ada latihan khusus menjelang debat terbuka kedua. Dirinya juga mengaku tetap akan turun belusukan ke masyarakat seperti biasa. Secara khusus nggak ada untuk
melatih itu karena memang persoalan yang akan menjadi materi debat relatif sudah saya sampaikan secara terbuka. Itu contohnya Trans Jabodetabek, Jakarta Funding, kemudian juga housing. Ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan di dalam debat nanti termasuk UMKM, saya sudah sampaikan. Sehingga dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk itu, saya tetap akan turun seperti biasa. Hal yang sama juga dikatakan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang menyebut tidak ada persiapan khusus jelang debat kedua. Enggak, saya nggak persiapan. Ini tadi bagian daripada persiapan. Persiapan itu bukan seperti belajar ujian, ngapalin, praktek. Mulai latihan praktek untuk bisa kita lihat apakah program ini bisa diimplementasikan atau hanya sekedar konsep di atas kepala, di atas kertas, tapi menjadi pepesan kosong ketika itu. Debat kedua Pilkada Jakarta akan digelar Minggu 27 Oktober 2024. Tema yang akan diangkat adalah ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Komitmen menghadirkan layanan kesehatan gratis serta pemberian modal usaha bagi warga Kabupaten Bandung, pasangan Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta memperoleh dukungan dari warga Mengwi dan sekitarnya. Dukungan kepada pasangan Adi Cipta yang diusung Partai Perindo ini resmi dideklarasikan di Warung Buncit Cica Abianse, Badung, Bali. Ribuan masyarakat Mengwi dan sekitar menghadiri kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung, Wayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta atau paket Adi Cipta di Warung Buncit Cica Abian Bes, Badung. Selain kampanye, deklarasi dukungan juga dilakukan untuk memenangkan cagup dan cawagup nomor urut 2 yang diusung Partai Perindo ini di Pilkada serentak 2024 mendatang. Jika terpilih nantinya, pasangan Wayan Adi Arwana dan I Bagus Alit Sucipta berkomitmen menghadirkan kesejahteraan melalui pemberian modal usaha, bantuan 1 juta rumah bagi veteran dan disabilitas, hingga bantuan 2 juta rupiah tiap kepala keluarga dalam perayaan Hari Besar Keagamaan, serta layanan kesehatan gratis dari rumah ke rumah. Kita punya program yang membantu nanti selama di saat-saat hari-hari besar, ya membantu 2 juta per kakak. Mudah-mudahan dengan langkah-langkah seperti itu dan program seperti itu yang bisa real menyentuh bagaimana kebutuhan masyarakat di bawah. Seluruh pengurus dan kader partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini berkomitmen akan terus berjuang memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung maupun didukung di Pilkada serentak 2024. Dari Kabupaten Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Group melalui MNC Peduli menginisiasi program Sinergi Nasional CSR untuk percepatan kesejahteraan bagi masyarakat prasejahtera di daerah tertinggal terisolir di Indonesia. Komitmen nyata ini akan direalisasikan melalui kolaborasi program CSR di berbagai bidang, khususnya infrastruktur dan fasilitas umum bersama para pelaku usaha dan lembaga yang bergerak di bidang filantropi. Sejak awal berdirinya MNC Peduli hingga kini terus menunjukkan komitmennya dalam melakukan berbagai kegiatan sosial. Dalam menjalani berbagai aksi sosialnya, MNC Peduli telah berkolaborasi dengan para pelaku usaha, lembaga yang bergerak di bidang filantropi maupun pemerintah dalam membangun infrastruktur di pedesaan seperti jembatan hingga penyediaan fasilitas umum lainnya untuk masyarakat yang berada di daerah tertinggal dan terisolir. Melalui program Sinergi Nasional CSR, MNC Peduli kian menguatkan komitmennya dalam memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Sebagai profit-oriented organization perlu menjaga keseimbangan antara berbisnis dan juga melakukan kegiatan sosial sehingga terjadi keseimbangan antara bisnis motif, kinerja ekonomi, lingkungan, dan tentunya aktivitas sosial. Kita harapkan banyak mitra-mitra yang bisa bergabung dari korporasi, CSR lainnya, maupun bermitra dengan pemerintah untuk bisa membuat program-program CSR yang berkelanjutan, yang dampaknya lebih besar. Dengan menginisiasi program Sinar, MNC Peduli mendorong para pelaku usaha, lembaga yang bergerak di bidang filantropi dan pemerintah untuk berkolaborasi membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera melalui berbagai aksi sosial yang lebih terarah dan tepat sasaran khususnya di bidang infrastruktur. Pak Hari menyampaikan itikat baiknya untuk melakukan kerja-kerja yang lebih berdampak, yang tentunya kerja-kerja yang lebih berdampak itu perlu kolaborasi dan sinergi. Tadi dijelaskan oleh Pak Hari bahwa beberapa 4 pilar yang telah disebutkan itu sinergi dengan pilar CSR yang dilakukan oleh Chandra Asri.
Kolaborasi melalui program Sinar ini dapat memberikan percepatan di daerah pedesaan, khususnya daerah tertinggal dan terisolir. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio Ainus melaporkan.